Syahadat. Andai kan 300 tahun ya tetap. Lah niat ini yang dihormati Tuhan, sing diapresiasi Tuhan, sehingga dia di surga selawase lawas. Sama dengan dia ingin bersyahadat ya selawase selamat. Paham ya? Mulane syahadat itu jangan sampai dibatalkan oleh argumentasi yang menyesatkan. Nak sampai itu batal disebut murtad. Ya disebut apa? Murtad. Mulane kudu ana ulama. Ulama lah yang mengawal syahadat ini. Disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kalau tidak ada ulama, syahadat ini sering batal. Sering batal, sering di-cancel oleh argumentasi-argumentasi setan, oleh dakwah-dakwah setan. Misalnya begini yang dicontohkan Rasulullah. Saya bersyahadat. Itu setan ini orisinal dari hadis sahih di Bukhari di Muslim. Setan selalu datang ke manusia. Kemudian setan itu tanya sama manusia, "Man khalaqas sama?" Tentu seorang mukmin ditanya, "Siapa yang menciptakan langit?" Dia biasanya jawab, "Allah." "Faman khalaqal ardo?" "Allah." Setan itu pinter. "Faman khalaqal bihar?" Sehingga segoro sapa ya Allah. "Faman khalaqal jibal?" Kenapa? Allah. Setelah sekian pertanyaan setan nisab. Kaman kholakau lah, Allah dewi asal usulnya dia. Lah wong kan mulai janggal. Wah asal usulnya, ada orang filsafat terus budak nyekal batuk perkara Allah asal usulnya dia. Ngendikane Nabi, kalau sudah demikian falyantahi, dia harus menghentikan itu. Kalau tidak, dia akan menjadi pengcancelan, pembatalan terhadap semua komitmen apa? Tauhid. Karena dia tidak jadi la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha sopo ya. Kan enggak jadi ilawah mantap tapi sopo ya Allah. Dan itu harus falyantahi. Sehingga ulama-ulama itu banyak beberapa toriko. Ada yang menjelaskan secara logika. Giniku istilah halatu dauri wa tasalsul. Bahwa sesuatu tanpa akhir itu mohal. Sehingga sesuatu harus berakhir. Dan berakhir segalanya itu disebut Allah. Misalnya ini sebab ini sebab ini. Harus sebab yang paling final. Dia yang disebut kausa prima utai mustabibil asbab. Dan itu kita katakan Allah. Mustabibil asbab dalam Islam disebut apa? Allah. Tapi manusia ketika berpikir gitu tetap ragu. Malah dia tetap tanya, otaknya tetap tanya. Lalu gimana ya asal-usulnya? Terus gimana ya? Nah padahal gimana itu syak namanya. Syak itu sama dengan riddah, murtad. Di sini ini pentingnya syariat. Terus kemudian ada ulama yang menjaga pakai teori-teori rada arogan. Lalu wong khusyuk termasuk dosa. Wong bolak-balik ngomong khusyuk nama-nama itu dosa. Kok wong kok arek? Kok wong apa? Wah. Termasuk ini arogansinya ulama dan itu niru Kanjeng Nabi. Memang kadang orang itu harus arogan. Nabi itu nanti jauh begini. Wa khuffifa ilayya min dunyakum atibuan nisa. Aku itu nabi, tapi senang wong wedok. Ya bedanya Nabi dikawin ngono to. Karena begini, ketika manusia pada tingkat akidah yang genting, dia itu tetap punya nafsu. Lah nafsu ini yang menjaga supaya akidah itu final, kemudian basariahnya kesampaian. Jadi gampangane ruhin masuk khusuk tahajud wedi neraka. Sono rondo lewat wahyu, tetap hilang. Hilang terus ngene, cuma hilangnya ngene. Gusti nak teng donya haram tak keloni teng swarga nggih Gusti kula sukani. Tapi kan lumayan ngilangi pertanyaan paman kholaqallah sing gawe Allah to. Sopo? Mergo saiki bakasane wis napa ron? Itu lumayan, paham itu ora. Dan itu syariat, itu bagian dari napa? Lho sampean tak ceritani. Di Ihya itu ada penjelasan begini dan ini riwayat Muttatsilah. Rasulullah itu kalau ingat Allah itu punya guncangan jiwa hatta kada yaqtuluhu sehingga guncangan itu hampir membunuh dia. Sampai Nabi itu ingin mati. Jadi Nabi itu di dadanya kalau ingat Allah niku seakan terhentak dan sampai gejolak jiwanya itu dadane beliau sampai mau mati, tertekan. Dan niku ketika begitu karena beliau punya istri paling cantik, paling dicintai, dawuh ning Aisyah, "Arisni ya Aisyah, arisi ya Aisyah." Dengan debat Aris nih ya Aisyah. Aisyah, aku kasih istirahat. Mulane kata ngriwayat Nabi ku nak tahajud. Ini kita nang boten guyon. Mulane sing khusuk kudu wani ngrungokno niki. Cocok ra cocok kudu mbok rungokno riwayat hadis sahih. Di riwayat hadis sahih Nabi nak tahajud ku Aisyah turun ning ngarepe. Malang pisan. Lha itu kok nek kowe sujud sing iki kan apa. Lho nek hadis sahih takon sing nate-nate ngaji. Nggih to, nggih. Sing nate-nate nggih to, nggih. Lha iku jare Aisyah, Nabi nak sujud sikilku tak plungkerno. Lah kok napas ngadeg yo tak napa lurus nomen meneh. Wah, itu aku kan gak kepikiran. Terus itu aja. Oh, putih elek radio aja temen ayo. Mulane kalau de kanca lucu. Gus gerak tapi bojo elek, ya ras tapi gue elek, mulane bojo elek aku iki. Ora ngono, Gus. Ngene lho, Gus. Aku wis wong elek ning donya. Dadi kepengin ganteng ning akhirat. Mulane gue bojo elek. Lah maksudnya piye?
Bojo elek tinggal tahajud gak masak. Mergo nak biar dikejiakan. Cangkepmu. Ya kok ono elek terjun kok kowe iki. Ya elek ngene iku disenengi pangeran. Jadi bojo elek ya ono nikmate, paham ya? Aja kok wis elek tetep mbok awori terus wis entuk donyane elek, akhirate elek. Jadi nek elek kudu mbok tinggal tahajud. Beneran tuh dunia ini apa? Jadi Tuhan membuat wong seneng duit, seneng wong wedok, dia seneng pangkat. Itu sebetulnya untuk instrumen supaya cara mobil lu auli, supaya tidak orang itu tidak terbakar oleh tauhid. Karena orang tuh kalau tauhid terus, rata-rata itu mesti sesat. Kita punya tragedi Husain Al-Khallat, punya tragedi Siti Jenar dan beberapa tragedi. Lalu coba misalnya Siti Jenar udah sesat gimana? Cara berpikir dia itu murni tauhid. Misalnya begini. Alam di luar Allah itu tidak ada gunanya. Wali Songo itu goblok kabeh dari Jenar. Ketika itu debat sampai Sunan Bonang. Hei Wali Songo, kamu itu penipu. Ngapain orang disuruh sujud pakai kepala? Semua jasad manusia itu pasti hancur nanti. Lalu saksinya kalau dia sujud apa? Yang dipakai sujud nanti nopo? Hancur kan rugi. Jadi nak kiamat kabeh hancur. Wali Songo yo bingung ngomong edan pinter. Lah ya dadi Mustafa sampeyan aja bathuk sing ngecam ya ilang to sampeyan. Lan dadi ini seksi piye wong wis napa? Ilang. Dari Wali Songo jawabe karo syariat. Ya sampeyan dibalekno meneh terus dadi seksi. Lah lha apa pangeran kok butuh balekno meneh barang. Nek niat dadi seksi langsung sene kena. Lha apa balekno jasad barang kok repot. Ya pangeran langsung iso ora usah sujud-sujudan mulai saiki dilatih mau langsungan wae. Langsungan wae panane ra salat. Mulane pengaruhe gede den. Ajaran tinggal salat oke lah. Tapi lucune dalile dalil tau gitu mari perkara ra. Sing perkara mari gawa-gawa wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti. Lalu kan ora ketemu aku mlebu ngono. Mergo wong bingung nanti modifikasine gak karu-karuan. Wong bingung kena ajaran ngono cocok, Pak. Wali Songo itu dulu itu kelemahannya Siti Jenar itu dibantah terus. Akhirnya Wali Songo ya tidak kuat. Ya terpaksa pakai hukum itu seperti yang ditarik-tarik dihukum mati sama seperti kasusnya Husain Sinten Al-Hal. Husain Al-Hal nak wiridan ora kok muni bahwa subhanahu wa anal haq. Saya adalah Tuhan, saya ini hak. Ya begitu. Karena dia alasannya dia kan saya ini tidak melihat diri saya, semua yang ada di dunia itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya kalau yang ada Allah ya Allah. Mulai kayak kasus Siti Jenar. Bareng dia ngaku jadi Allah, Wali Songo tersinggung. Panggil Siti Jenar, masa manusia ngaku Allah? Bareng utusan Wali Songo tersinggung. Siti Jenar, Anda dipanggil Wali Songo. Orang Siti Jenar, sing ana Allah. Malah ya Wali Songo yakin to nek Siti Jenar ngaku dadi Allah. Lah di Wali Songo ini rodok miru ngene. Ya Allah lah selo lah repot. Lho ini sejarah nyata. Wah, akhirnya Siti Jenar celok. Nak boten Siti Jenar ya Allah lah. Oh Wali Songo goblok. Allah Siti celok. Repot. Lho tenan artinya betapa bahayanya ajaran wahdatil wujud. Artinya tauhid terus. Lah iku iso mari napa tinggal seneng rondo, paham lah. Asal ora rapi lho kan. Iku gampang, marine napa? Nah, bojone wong ora oleh. Ora ono dalile. Artinya kadang masalah-masalah begitu bisa hilang. Mergo kowe ketemu bojo njaluk mall, njaluk bakso, njaluk. Itu memang instrumen supaya orang-orang soleh tetap dalam koridor syariat. Gak ngono pancen bahaya tenan. Kulon mau ngrasakno tenan. Wong soleh kok gak mainan ning donya bahaya sekali. Bahaya sekali. Nek ora mati soleh ora ngaramati lho pangeran paham. Ora tak jamin. Wong ilmu pangeran pas-pasan. Lu sampean tak cerita ini kisah nyata, cerita orang soleh. Betapa bahayanya orang soleh. Andai kan tidak ada instrumen dunia ini. Nabi Adam ini ora us nabi. Mesti ora bangga. Seneng syukur dadi nabi. Niku Kanjeng Nabi ketika Mi'raj ketemu Nabi Adam ya. Angger ngeten guyu senyum, angger ngeten nangis. Ini ngoten terus. Sampai Nabi Muhammad tangkap. Ya Jibril itu siapa? Itu abukum Adam, itu bapakmu Adam. Kenapa dia kalau iltafataan yamini senyum, kalau iltafataan yasari dia nangis?
Oh, iku ngene nak delok kanan dene eling anak putune sing swarga, dene seneng.